Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita kembali bersama di Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Khalida. Nah, tuh sahabat, berkata tidak atau jangan kepada anak pastilah akan memberikan pengaruh kepada anak, yaitu adalah menutup kreativitas dan inisiatif pada anak. Dan pastilah ada banyak cara dan kalimat bagaimana sih cara berkata tidak kepada anak. Namun pastinya diperlukan kreativitas orang tua untuk melakukannya. Untuk itu, alhamdulillah saat ini kita kembali bersama di acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Khalida. Oke, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saza. Alhamdulillah nih dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya dokter ya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Nah dokter, ngomong-ngomong nih soal tema kita hari ini kan cukup menarik ya pembahasannya, yaitu adalah gimana sih cara bijak berkata tidak kepada anak. Karena kan pasti banyak orang tua yang bingung nih gimana ya caranya berkata tidak, karena kan kita sehari-hari sendiri juga nggak kontrol ya untuk berkata tidak gitu kepada anak. Nah sebenarnya dokter, sebenarnya definisi bijak itu sendiri apa sih dokter? Ya, masya Allah ya, pertanyaan luar biasa. Jadi sebelum kita membahas kata tidak dan jangan, kita harus tahu dulu apa definisi dari bijak itu sendiri ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diterangkan bahwa bijak itu ada sesuatu yang adil, kemudian sesuatu yang menggunakan akal pikiran secara baik, kemudian pandai untuk mengatur kata-kata, jadi banyak ya. Kemudian ada juga menggunakan akal budi dengan baik juga. Nah itu menurut Kamus Besar Indonesia itu sendiri. Dan ternyata dari bijak ini akan membentuk sifat atau karakter dari bijak itu sendiri, di mana karakter itu mencirikan seseorang melakukan perbuatan yang bijak. Apa sih perbuatan bijak itu sendiri ya saya? Apa sih dokter? Kita bijak-bijak, ternyata perbuatan bijak itu sangat menentukan. Itu yaitu cara orang atau manusia untuk mengenali atau memanfaatkan masalahnya dengan akal yang sehat, menggunakan pikiran yang sehat, ya, menggunakan kata-kata yang baik dan positif tentunya, ya, akhirnya membuat dirinya tenang, percaya diri dan menghasilkan sebuah hasil yang positif juga, ya, jadi menghasilkan solusi. Nah itu dari perbuatan bijak itu sendiri. Sedangkan sehari-hari nih kita perbuatan bijak, tentunya sebelum berbuat kita harus pikirkan dulu ya. Nah, jadi dari pikiran yang baik, yang positif akan membentuk sebuah kata-kata yang bijak. Jadi pikirkan dulu yang bijak, baru kita mengucapkan kata-kata yang bijak. Nah, sekarang kata-kata bijak itu sendiri ternyata berupa kata-kata tadi ya, selain baik, dia juga mengandung makna positif. Kemudian setelah itu dia intinya bersifat karakter building. Ya, jadi kata-katanya itu akan membentuk karakter yang baik dan sehat dari kata-kata itu. Jadi bukan untuk merusak itu kan destruktif ya. Jadi ini membuat kata-kata itu menjadi membentuk karakter yang baik, semakin menguatkan. Jadi kata-kata itu harus kita pertama kita tanamkan. Sudah ditanamkan dengan kata-kata bijak itu, otomatis kita harus mengembangkan. Ya, sudah mengembangkan, kemudian dikuatkan lagi, diafirmasikan terus setiap hari menjadi kata-kata yang baik. Nah itu akhirnya dengan seperti itu sudah memasukkan, menanam, mengembangkan dan menguatkan dengan kata-kata bijak, insya Allah akan menghasilkan karakter atau watak yang bijak juga. Masya Allah, ternyata definisi bijak itu luas banget ya dokter ya. Iya, betul sekali. Nah, terus dokter nih, kalau misalnya bijak tadi itu sendiri kan ada prosesnya ya dan ada tahapannya. Nah, gimana sih cara kita dan dimulai dari kapan nih sebenarnya kita menanamkan bijak ini kepada anak kita? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi betul-betul kita sudah pernah bahas di sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa mulai sedini mungkin pada saat pertama kali Allah tiupkan ruh. Dari sejak kehamilan ya tetap betul, ya? Tetap dari kehamilan ya. Jadi tetap kehamilan terutama di 16 minggu. 16 minggu kurang lebih 4 bulan ya. Gitu. Makanya kenapa 4 bulan itu kita ada doa sendiri, doa-doa untuk kebaikan untuk anak, karena disitulah di pendekatan Islam itu sudah ditiupkan
jodohnya, rezekinya, bahkan kematiannya juga sudah dihembuskan ya sama Allah, sudah ada takdirnya seperti itu. Nah makanya dari sejak itulah sudah terbentuk roh, kemudian telinga dan jantung sudah berdetak, telinga sudah mulai mendengar, maka disitulah waktu yang tepat seorang ibu untuk menanamkan kata-kata bijak sejak dini mungkin. Jadi sejak janin ya, sejak masih ada di dalam kandungan, insya Allah. Masya Allah. Nah terus kalau misalnya dok, kalau misalkan kita kan ada cara tepat nih untuk berkata tidaknya itu sendiri seperti apa nih dok? Ya sebelum kita ngebahas tentang caranya, kita harus tahu dari sisi kesehatannya mungkin ya. Jadi ternyata jangan main-main tuh dengan kata tidak dan jangan. Ternyata semakin kita banyak mengucapkan jangan ini, nggak boleh ini, tidak gitu, ternyata itu sangat mempengaruhi kepada tumbuh kembang anak itu sendiri. Ya itu terutama karena kita di daerah ya saat ini bergerak di pendidikan, otomatis kita harus tahu dasarnya, akar masalahnya dari anak ini, kenapa sih karakter anak ini begini pada saat sekolah atau sudah mulai masuk SD. Ternyata ini sangat mempengaruhi hanya dengan dua kata yang ini, yang sangat mempengaruhi ke pikiran bahasanya dan karakter itu. Nah gimana? Nah jadi secara kesehatan itu ya ini mempengaruhi kedua sistem pembentukan anak, yaitu satu pada saat usia toddler, ya toddler terutama antara 2 sampai 3 tahun ya itu kurang lebih, disitulah adanya 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak dalam kandungan kan tadi cerita ya, sampai tadi 1000 hari pertama kehidupan kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahunan. Nah disitulah akan mempengaruhi pada saat larang tidak, jangan gitu ya, seperti itu akan mempengaruhi pembentukan fungsi kognitif. Kognitif itu terbentuk di otak kita, ya sel-sel dan rentitnya tidak akan membentuk dengan sempurna jadinya, ya terutama otak kanan. Nah di situ juga akan mengganggu fungsi dari motorik halus dan kasar. Oh ada hubungannya ya dok? Sangat berhubungan ya. Dulu kita pernah membahas tentang pada saat kita marah atau pada saat kita kesal, betul? 5 menit itu akan mempengaruhi tubuh kita kan? Nah, apalagi ini anak yang masih toddler tadi ya. Pada saat ditekan kemarahannya dia kemudian melarang, itu akan terputuslah dendrit atau akson-akson menuju ke sistem saraf untuk memorinya, kemudian untuk motorik halusnya gitu. Bahkan dengan usia itu sering dilarang dan mengucapkan jangan tadi, itu mempengaruhi nih motorik halusnya, cara memegang pulpen, nanti dewasanya mungkin ada bergetar gitu, seperti itu ya. Itu bagaimana sih dok? Jadi penasaran di dalam tubuhnya itu memang apa yang terjadi ya sampai ke motor pengaruh? Ya betul, pada saat anak segitu mungkin belum ada hormon stres ya, tapi pada saat terus menerus bayi pun bisa stres. Dengan cara stres itu ada hormon yang dikeluarkan, kortisol, dengan melarang tidak, dan akhirnya menggelegarlah rasa marah karena dilarang, betul, rasa kesal di dada akibat dilarang, akhirnya mempengaruhi ke tadi ya perkembangan sirkulasi otak, sirkulasi oksigen, nutrisi ke otak. Ya itu kan mempengaruhi ya, karena hormon stres itu hormon stres itu akan mempengaruhi tadi sirkulasinya. Jadi aliran darah ke otaknya itu yang jadi terhambat ya dokter, terhambat, otomatis nutrisi kurang, otomatis kan ya, walaupun dipenuhi nutrisi tapi banyak dilarangnya, ya kembali lagi ke nol ya, seperti itu. Mau tanya nih dok, kalau misalnya kan kita berkata tidak tapi dengan caranya misalkan nada bicaranya tidak tinggi, apa itu juga sama berpengaruh atau gimana? Nada bicaranya tidak tinggi? Ya misalkan nggak boleh ya, misalkan kayak gitu kita nadanya, atau jangan ya, tapi bukan yang marah gitu, apa itu juga sama ada pengaruhnya? Sebenarnya itu yang pada saat nada kita disamakan atau posisi kita itu sama tinggi dengan anak, itu lebih diterima ya oleh anak itu, apalagi ada kontak mata. Jadi pada saat kita melarang atau merubah kata jangan dan tidak itu dengan kata-kata yang lebih baik dan positif, terus ada tatap mata, eye contact. Ya, karena dari mata itu akan sensor pertama kali anak yang didapat itu dari mata, dia akan mengaliri terus
sensor itu menerima dari panca indera itu terus sampai ke otak dan terus sampai ke daerah lainnya gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi, apalagi dibantu dengan tadi ya yang didengarkan juga hal-hal atau nadanya, temponya adalah yang halus gitu. Jadi tidak boleh ya dengan nada yang menekan, marah, Betul. nada tinggi gitu ya. Betul, Dokter, apalagi ya. anak-anak usia toddler itu kan pendengarannya belum begitu sempurna ya, walaupun dia sudah mendengar, tapi ambang pendengarannya, frekuensi hertz yang dia dengar itu belum sama dengan orang dewasa. Jadi lebih baik di uh, slowly ya, jadi betul-betul halus dan lembut ya, soft ya. Nah selanjutnya nih dokter, kalau misalnya tadi usia toddler, selanjutnya di usia berapa nih dok? Ya tadi toddler itu mempengaruhi tadi ya untuk kognitif dan fungsi dari motorik halus dan kasar. Nah sekarang dari toddler itu jika terus menerus kata tidak dan jangan hampir setiap hari orang tua yang melakukan itu, melarangnya seperti itu, maka akan mempengaruhi ke preschool nih. Nah, preschooler yaitu usia antara 4 sampai 6 tahun, bahkan sampai menjelang sekolah 8. Karena sekarang ada beberapa aturan di kedokteran anak maupun di WHO bahwa ada anak yang junior school itu masuk 7, ada juga yang 8 tahun. Ya seperti itu. Jadi makanya sekarang dipanjangkan preschool itu antara 4 sampai 6 tahun sampai 8 tahun tadi. Nah, disinilah pembentukan watak dan karakter Sa. Oh, gitu ya, Dok. Jadi pada saat tadi tidak berhasil di toddler, itu akan berdampak ke preschoolnya. Jadi akan sudah terlihat nih di usia pas sekolah antara 4 tadi sampai 8 ya, preschool dan school itu kelihatan wataknya. Apakah dia periang, apakah pemurung, apakah pemarah. Ya, itu akan terlihat dari situ. Jadi semakin dilarang, dia akan mempengaruhi ke mentalnya, mempengaruhi ke kepercayaan dirinya, mempengaruhi dia lebih rendah diri jadinya ya, otomatis ya. Kemudian menyelesaikan masalah apapun dengan emosi dengan mengatakan tidak, jangan, nggak mau gitu, ya seperti itu akan sangat berdampak sekali. Ya. Dan sikap bijaknya juga jadi nanti tidak muncul ya dok? Ya, jadi tidak muncul. Jadi itu yang harus kita tanamkan dari sebelumnya tadi ya, dari toddler kemudian balik ke preschool tadi. Masya Allah. Berarti dokter untuk membentukan karakter sendiri itu bukan dari lahir karakternya sudah terbentuk ya dok ya? Tapi kita yang membentuk sebagai orang tua ya dok ya? Sebenarnya karakter itu ada beberapa penelitian, jadi diturunkan secara genetik dari 65% dari karakter atau sifat seorang ayah. Kalau karakter ya. Tapi ternyata 35% itu akan membantu anak itu semakin bijak dan semakin karakter yang baik dan positif jika dibantu sejak ditutupkan tuh itu. Ya, misalnya karakternya pemarah karena terus dimasukkan kata-kata bijak, positif dari sejak hamil dan sekarang preschool dan toddler dan menjelang preschool, maka dia marah itu digantikan dengan happy. Sebelum dia kesal atau marah gitu ya, dikenali, kemudian anak-anak sudah mengenali, kemudian diakui rasanya. Setelah itu dibebaskan diganti yang baik dan positif tadi. Gitu. Ya, jadi tapi itu sama mempengaruhi pembentukan karakter. Jadi sebelum terjadinya karakter atau sifat seseorang tadi di school itu, di preschool atau school antara 4 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, itu kita coba atau kita mulai dari yang tadi ya, dari yang usia toddler tadi. Dengan kata-kata yang baik, positif ya, seperti tadi. Nah, terus gimana sih dokter? Gimana caranya kita menyampaikan kata tidak nih biar menghasilkan suatu memberikan anaknya itu terbentuk menjadi seorang yang bijak gitu dokter? Ya betul ya. Gimana nih? Contohnya apa nih? Karena itu berdampak sekali kalau misalnya kita tidak berhasil di school, kemudian di toddler dan preschool itu akan membawa karakternya ke dewasa, ke sekolah dasar, kemudian ke SMP ya, dan seterusnya itu sangat menentukan. Apalagi kalau sampai dewasa itu dampaknya sangat berpengaruh juga. Pasti ya dok ya. Jadi nanti kasihan juga ya, nanti dia tumbuhnya jadi tidak optimal gitu ya dok ya, secara emosi. Betul, secara emosi maupun fisik ya, baik mental maupun fisiknya. Ya. Masya Allah. Nah selanjutnya nih dokter, lalu kalau misalnya kita kan kita ada
situasi dan kondisi ya. Situasi dan kondisi kita otomatis nih kata, oh jangan, nggak boleh. Misalnya kita kaget atau apa, itu gimana nih? Apakah itu juga salah? Oh ya, sebenarnya enggak sih, tergantung ya. Jadi sebenarnya ini kita memang memerlukan sebuah kreatif luar biasa dari ayah dan ibu. Harus ada kerjasama tim antara ayah dan ibu, bahkan pengasuhnya bahkan ya, atau apa, neneknya atau siapanya yang terdekat dengan anak itulah gitu. Bahkan lingkungan sekitarnya, sekolah pun sama ya. Tapi yang penting itu di rumah atau orang tua itu sangat menentukan di sekali. dalam rumahnya ya. Di dalam rumahnya itu sendiri gitu. Nah, terus ya gimana sih Dok cara bijaknya? Cara bijaknya ada beberapa literatur dan penelitian. Sebenarnya ada kurang lebih 5 sampai 6 ya. Yang pertama pokoknya gunakan kalimat larangan yang positif. Ya, contohnya jangan hujan-hujan, nanti sakit. Nah, gimana? Pasti anaknya sakit. Semakin hujan-hujanan. Dan betul mudah sakit. Jadi sakit ya. Jadi kadang orang tua secara spontanitas keluar seperti itu karena hujan. Nah, kita langsung memikirkan tuh. Bunda dan ayah langsung pikirkan, apa kira-kira ya gantinya hujan-hujanan ya gitu. Ya, untuk gimana? Seperti apa contohnya? Kata positifnya atau larangan yang positif yaitu berteduh, tetap di tempat kering, tepat di rumah boleh, tetap di tempat yang kering, tetap di dalam rumah ya, biar apa? Kebalikan sakit, biar sehat, biar tetap sehat. Nah, gitu. Jangan hujan-hujanan, karena anak itu tidak akan menerima kata jangannya, kata tidaknya. Memang di dalam otaknya tidak bisa menerima. Belum bisa, karena tidak terbentuk gelombang otak beta, pernah bahas kita ya. Nah, beta itu belum terbentuk, jadi logikanya mereka belum jalan, ya, logika dan realitanya mereka belum jalan. Jadi otomatis critical areanya pun belum terbentuk di anak itu ya, di anak-anak itu. Nah, makanya pada saat kita bilang jangan hujan-hujan, yang terpikir adalah hujan-hujanan. Makanya kan? Kalau makin dilarang malah makin melakukan ya. Jadi semakin dilarang anak itu semakin melakukan, ya. Semakin dilarang seperti itu contohnya. Terus apalagi misalnya jangan hujan-hujan, oh ini misalnya jangan lagi makan dibuang-buangin gitu makannya. Jangan buang makanannya gitu kan. Kita jangan dibuang-buang dong gitu. Atau jadi buang-buang makanannya. Nah, katakan bahwa makanan ini rezeki loh dari Allah. Jadi kalau mau buangnya masukkan ke mulut gitu ya. Jadi biar diserap oleh tubuh, itu langsung tuh. Jadi kata-kata yang positif, larangan positif langsung kita memaknakan atau memberikan pengertian atau pemahaman ke anak. Ya, jadi seperti itu satu rangkaian. Apalagi contohnya, jangan nonton TV dekat-dekat. Ya, kan anak makin dekat, apalagi kalau udah pas game atau apa ya, atau misalnya kartun yang dia sukai, anak-anak pasti dia akan mendekati TV ya, gitu. Nah, otomatis pada saat mendekati TV, semakin kita melarang jangan nonton TV dekat-dekat, maka semakin dekat. Jadi gimana? Gantinya coba kira-kira yang positifnya. Duduk di tempat aman, nontonnya di tempat aman ya. Gitu. Ya, mungkin gitu ya Dok ya. Bisa gitu. Bisa duduknya di kursi ya, duduknya jauh-jauh dari TV ya, gitu kan. Itu dekat-dekat, kebalikannya yang positif adalah jauh-jauh. Nah, jadi betul. Jadi udah deketin TV, nontonnya jauh-jauh dari TV ya, atau duduk di sofa ya, duduk di kursi ya, gitu ya. Gitu. Jadi harus betul-betul kita menggantinya. Terus apalagi misalnya oh ya, anak-anak bisa makan mie terus kan gitu ya, anaknya makan mie terus. Nah, berarti semakin kita melarang jangan makan mie terus, jangan makan bakso terus. Nanti makan mie dan bakso terus ya. Jangan. Jadi mereka masih bingung kan, yang dia dapat adalah mie, betul kan? Berarti sekarang ganti, misalnya kita suruh makan nasi, artinya yuk mulai sekarang makan nasi ya, gitu. Kata mie-nya jangan dimasukkan lagi ke pikiran bawah sadarnya. Jadi bayangannya pikiran bawah sadarnya adalah hanya mie saja gitu kan. Nah, misalnya jadi ganti, sekarang makannya mie ya, gitu ya. Mulai sekarang makannya mie ya, mulai sekarang makannya nasi ya. Nasi itu karbohidrat kompleks, dia lebih sehat untuk tubuh. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tata jangan itu bisa kita rubah dengan yang lain-lain. Terus contohnya misalnya tembok tuh, pasti dicoret-coret dong ya, gitu ya. Spidol, krayon, toddler ya, pasti kan pengen itu seperti itu. Kayaknya kalau misalnya tembok, pasti di rumah-rumah yang punya toddler pasti kan oret-oret ya, kalau misalnya dengan coretan. Nah, itu kata-kata kita dirubah. Misalnya jangan coret-coret, semakin kita ngelarang jangan coret-coret tembok, maka semakin penuh temboknya. Jadi mulai sekarang
mencoret-coret di kertas Di kertas ya, aja. mencoret-coret di kertas gambar ya. Tapi ingat kita harus menyiapkannya dong, saya menyiapkan buku gambarnya, menyiapkan kertasnya, Tempatnya gitu ya dok. tempatnya, atau juga perlu si temboknya ditempelin kertas. Iya. Ya, atau karton gitu Bisa kan ya, ya. kertas karton. Jadi dia boleh tembok-tembok tapi di bagian ini ya, bagian Iya. kertasnya ya gitu. Jadi kita lebih bisa mencari kata-kata yang enak dan diterima oleh pikiran bawah sadar anak. Memang dibutuhkan kreativitas ya orang tua. Betul, dan ibu tuh harus luar biasa ya. Iya. Dan dibantu dengan ayah pastinya pendampingnya. Ya, itu kurang lebihnya ya. Jadi jangan diganti dengan kalimat yang larangan yang positif. Jadi yang pertama, bagaimana merubah Kalimat negatif menjadi positif. dengan positif. Kedua, kita harus beri pemahaman pada anak. Oke. Jadi sudah kita larang misalnya tuh. Ya, misalnya larang contohnya jangan hujan-hujan, artinya mulai sekarang diam di dalam rumah ya agar lebih sehat. Iya. Langsung ada pemahaman kan? Nah, sama lanjut seperti tadi, nonton TV-nya jauh-jauh ya agar matanya sehat. Iya kayak. Semakin besar matanya semakin jelas gitu kan. Terus apalagi misalnya makanan tadi misalnya, jangan makan mie, kita ganti yuk mulai sekarang makannya nasi ya, karena nasi lebih sehat untuk tubuh. Gitu kan, karena dia mengandung karbohidrat kompleks gitu kan kalau dia seperti itu. Terus apalagi misalnya minuman juga, misalnya anaknya senangnya minumnya apa sih, minuman kemasan gitu ya, seperti itu. Dan kita katakan bahwa minuman yang sehat itu mulai sekarang minumannya yang sehat ya, yang sehat itu yang berwarna putih dan transparan. Nah gitu, jadi putih ada konotasinya susu. Kalau transparan air mineral kan, jadi yang warna-warna lain otomatis kurang sehat. Jadi kita harus rubah, harus pemahaman kepada anaknya, jadi biar diterima dengan baik. Apalagi tuh, apalagi contohnya ya, oh ya, ada kalau di klinik itu ada anak yang suka mukul. Ya, karena semakin dilarang jangan mukul, maka semakin intensif. Betul, semakin intensif anak kita memukul. Nah itu kata-kata harus, jadi mulai sekarang tangan kanan ini dipakai untuk sayang ya, untuk memeluk ya. Kakak tuh harus menyayangi adiknya, adik tuh harus menghormati kakaknya dengan pelukan. Nah itu yang harus kita beri pemahaman. Karena banyak sekali, bahkan sangat miris sekali di klinik ada sampai yang anak memukul ibunya. Ya ada itu. Jadi semakin dilarang dia malah mau mukul ibunya, ibunya sampai dipukul kepalanya dan ibunya sampai menangis. Ya itu kan karena mungkin kurang apa ya, pemahaman atau sering dilarang pada saat dininya ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi kata-kata jangan dan tidak itu sangat mempengaruhi jadi betul-betul ya harus insya Allah. Jadi harus ada pemahaman. Jadi yang pertama tadi gunakan kalimat yang larangan yang positif. Lalu kedua adalah beri pemahaman. Ya, jadi udah dilarang harus ada pemahamannya. Kasih pengertian, apalagi anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih kritis ya dok ya. Betul, lebih kritis sekarang. Jadi nggak bisa aja kita bilang ngelarang. Kenapa nggak boleh? Misalnya pasti gitu kan nanti anak-anaknya ya. Kenapa harus makan nasi gitu kan? Terus kenapa nggak boleh hujan-hujan sama temen kan gitu kan, karena teman-teman pada hujan-hujanan gitu kan. Kenapa nggak boleh sepeda gitu kan, ada yang bilang boleh sepeda. Ya itu kritis pasti. Jadi kita harus berikan pemahamannya yang masuk akal sehatnya. Karena di usia toddler itu kan kita belum akal sehatnya belum terbentuk sempurna. Jadi makanya kita harus tanamkan bagaimana memecah solusi dan bagaimana memasukkan kata-kata positif ini yang menjadikan karakter atau wataknya nanti di preschool itu gitu ya. Allah. Selanjutnya apa nih dok? Nah tadi kita udah yang pertama cara bijak mengatakan tidak atau jangan itu. Yang pertama gunakan kalimat larangan yang positif. Kedua yaitu memberi pemahaman. Yang ketiga, anak butuh pengalihan perhatian, dia dialihkan perhatiannya, atau disebut dengan distraksi. Ya, anak tuh paling mudah dialihkan, karena dia belum ada tadi ya critical area dan gelombang otak betanya belum terbentuk. Jadi kita kasih sugesti apapun, dialihkan apapun dia lebih mudah. Ya, misalnya dia pengen sesuatu lagi ke mall misalnya ya, dia pengen sesuatu misalnya nunjuk apa, kita alihkan. Oh ini lebih bagus loh, ini lebih cantik loh gitu ya. Terus nunjuk makanan yang kira-kira yang nggak sehat, misalnya junk food ya, kita alihkan ke yang lebih sehat. Ini ada hijau-hijaunya loh gitu. Misalnya kalau mau junk food kita carinya misalnya ada hijaunya, ada sayurannya, ada brokolinya dan apa. Makanannya warna-warni loh. Betul, gitu ya. Warna-warni loh gitu. Kasih pemahaman langsung. Jadi harus dialihkan tapi ada realitanya.
Jadi objek yang satu dialihkan ke objek yang lain gitu. Misalnya ada pemilihan menu, ada gambarnya kan, pilihnya ini ya gitu. Ini lebih berwarna karena dianjurkan oleh kesehatan harus 7 warna, misalnya seperti itu. Jadi itu harus dialihkan dan distraksi, perhatiannya dialihkan ke yang lainnya, objeknya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah tawarkan pilihan, Kadang coba contohnya, kalau pada saat kita menawarkan pilihan, mau makan atau enggak, pasti bilangnya enggak. Ya kan? Itu bukan pilihan itu. Itu namanya kata-kata intervensi. Jadi pasti jawabannya anak tuh adalah menerima kalimat yang terakhir. Enggak. Tapi kalau kita bilang misalnya enggak makan atau makan, pasti jawabannya makan. Nah, sekarang itu tetap intervensi. Jadi kita memberikan kata-kata 2 pilihan. Contoh tadi, kita melarang misalnya anak ini makan mie. Kita ganti mie itu jadi 2 pilihan. Tapi mie nggak masuk lagi dong. Ya, nah kakak, adek mau makan nasi, ya, atau misalnya jagung. Ya, mau makan nasi atau jagung, gitu kan? Jagung warnanya kuning, ya udah mau yang mana, lebih berwarna putih atau ini, gitu kan? Putih atau kuning. Dia anak nanya lagi, yang lebih sehat mana bunda, gitu kan? Dua-duanya sehat, tapi kalau yang lebih manis ke jagung, tapi kalau mau bisa dengan teman lauk yang lainnya bisa gunakan ya nasi gitu. Masya Allah. Jadi pilihan-pilihannya juga harus pilihan yang positif ya pastinya. Betul, ya, positif. Jadi yang mau dibuang, kebiasaan yang mau dibuang itu harus dihilangkan juga di meja gitu ya, seperti itu. Jadi udah nggak ada pilihan. Jadi masukan yang dan sesuai pastinya dengan harus contoh juga dari orang tua ya dok ya. Betul. Jangan anaknya disuruh makan sehat, orang tuanya yang makan mie gitu Betul ya sekali. dok ya. Karena kan kita kembali lagi orang tua adalah role model ya. Role model anak pertama kali ya. Betul. Apa yang dilihat anak dia melakukan, apa yang dia dengar dari orang tua dia ucapkan ya. Jadi disesuaikan ya ayah bunda ya, tetap semangat. Kemudian tadi apa aja caranya? Yang pertama, cara bijak mengatakan tidak atau jangan. Satu, yang kedua untuk menggantikan kalimat larangan dengan yang positif. Kedua, memberi pemahaman. Ketiga, ada distraksi, pengalihan. Setuju ya? Keempat, tawarkan pilihan tadi ya, ini atau ini. Ya, nasi atau jagung misalnya gitu kan. Kemudian kita main keluar atau di dalam kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya main gadget aja tuh, game aja handphone ya, tawarkan kita naik sepeda di luar ya, atau kita main di sini di halaman rumah misalnya gitu. Itu harus ditawarkan biar dia ada bergerak. Ya. Kemudian yang kelimanya, nah itu jangan lupa bahwa anak itu nggak anak ya. Semua manusia itu paling suka dipuji, disanjung, ya. Maka dari itu setelah anak melakukan hal yang baik, setelah anak melakukan hal-hal yang positif, sudah bisa melakukan hal yang baru menjadi kebiasaan, pertama kalinya kita puji. Wah, anak bunda, anak solih ya, gitu ya, udah bisa duduk sendiri di sini, gitu ya, udah bisa makan sendiri dengan sendok, ya makin pinter nih makan nasinya, gitu. Itu harus terus ada pujian. Oleh karena itu, dengan pujian akan masuk ke pikiran bawah sadar, critical area-nya terbentuk dengan baik, kemudian dia akan masuk sugesti-sugesti yang baik juga, membentuklah sebuah karakter dan watak yang positif dan bijak pastinya. Itu sendiri ya. Jadi udah 5 ya. Betul, udah 5. Masya Allah ya dok ya. Nah kalau misalnya nih dok, pertanyaan nih, kan kita tadi membentuknya misalkan di usia toddler. Rata-rata usia toddler itu kan bergeraknya sangat aktif ya. Sedangkan kita untuk bicara harus satu level, matanya kita harus menatap. Nah itu gimana ya dok ya? Sedangkan natap matanya aja udah kayaknya terlalu aktif, lincah banget. Iya, betul. Gimana nih caranya? Ya, caranya bagus, pertanyaan luar biasa. Jadi pada saat ada anak, cara mengarahkannya. Misalnya di bawah, kalau kita nggak bisa menggapai anak, berarti anaknya diangkat. Nah sini misalnya ya, lihat matanya bunda ya, bunda mau bicara, gitu. Jadi pegang. Harus ada sentuhan atau pelukan. Karena body language itu menentukan 55% pembentukan karakter juga. Ya, itu ada beberapa penelitian di Stanford dan Harvard mengatakan bahwa pada saat kita menyentuh anak dan membuat dia nyaman, itu akan membentuk karakter yang baik juga yang positif. Jadi pada saat anak mau diem nih ya, gitu ya, kita pegang pelan-pelan
dengan penuh kasih, sayang, karena kita juga pasti merasakan kalau ibunya lagi marah nih, anak merasakan nih. Jadi otomatis ibunya juga memegangnya dengan penuh kasih sayang ya. Sini Bunda mau bicara ya, gini, dudukan di kursi bareng. Kalau enggak kita yang menghampiri dia ikut duduk atau jongkok gitu kan. Jadi harus sama tinggi dan matanya harus satu sejajar. Sejajar. Kemudian dikatakan, Bunda mau bicara ya, Bunda minta waktu aja. 20 hitungan misalnya gitu. 20 hitungan atau 1 menit untuk bicara sama adik sama kakak. Bisa? Tunggu dulu bahwa dia mau menyetujui. Nah, berarti dia mau kan? Kalau ya berarti setelah dia menyetujui, itulah tadi ya critical area-nya akan nembus ke pikiran bawah sadarnya dan dia menyetujui. Pada saat menyetujui, kita kasih sugesti apapun mudah. Ya, just ada kulon-kulon dulu sama pikiran anak-anak, nggak bisa kita mendistraksi, mau suruh dialihkan tiba-tiba gitu, nggak bisa. Jadi betul-betul harus ada izin dari pikiran bawah sadar anak itu sendiri. Jadi anaknya juga harus siap ya dok ya, jangan kita anaknya belum natap udah ngobrol panjang, ngomong panjang lebar gitu. Jadi tidak akan menerima juga ya otaknya. Iya, jadi tidak akan menerima. Ya, jadi lebih baik kita menatap anak secara langsung. Ya. Apalagi anaknya lagi aktif, terus kita teriak-teriak, jangan gini, jangan gitu, itu makin nggak diterima lagi ya dok ya. Atau misalnya lagi gitu bilang, Bunda mau bicara, terdengar suara Bunda, misalnya gitu. Dia lagi ramai itu, apalagi sama teman-teman. Terdengar suara Bunda, diulangi aja. Sampai dia terdengar suara Bunda, ya terdengar gitu, gitu misalnya gitu. Kalau anak-anaknya udah gitu baru kita ucapkan. Ya bisa kalau lagi banyak temen kan, kalau dia angkat tiba-tiba di antara temennya mungkin ada kepercayaan diri dia yang ini ya. Nah, jadi pada saat temannya udah pulang kita bicara, atau pada saat lagi banyak orang, teman-temannya kita begitu, kedengaran suara Bunda, misalnya gitu ya. Semuanya ibu atau mama, ya baru kita ucapkan misalnya. Ya, menonton TV-nya di jauh-jauh ya, misalkan sama temennya nguruyup gitu ke depan. Lihat apa terus main apa berebut gitu kan gitu. Mulai sekarang gantian ya, gitu. Dengar suara Bunda gitu. Dengar suara Bunda gitu kalau Ibu. Mulai sekarang gantian ya, dimulai dari kanan. Yuk, main dulu berapa menit gitu. Jadi mesti diawasi tetap ya. Insya Allah sekali. Banyak ilmunya nih dok hari ini. Insya Allah bermanfaat ya. Nah, yang terakhir apa nih dok? Sebenarnya terakhir itu ternyata setelah kita ikhtiar dengan 5 cara tadi, yaitu tadi merubah kalimat larangan dengan positif, memberi pemahaman kepada anak, kemudian distraksi atau mengalihkan pandangannya anak itu ke objek yang lebih baik, kemudian berilah pilihan, kemudian setelah memuji tapi ternyata belum mampu juga gitu ya, boleh kita mengatakan tidak dengan alasan terutama yang berhubungan dengan keimanan. Alasan yang berhubungan dengan dosa hukuman itu harus ya, itu juga kita harus mengatakan tidak ya. Contohnya tadi ya, bisa makanan yang dilarang gitu, ada temennya mungkin ada beberapa kalau kita memang alhamdulillah sekolah Islam ya, ada beberapa yang sekolahnya di global, di internasional global, yang temennya membawa makanan yang tidak halal gitu, bagaimana cara menolaknya, itu harus ya, dan itu berhubungan dengan keimanan. Dan pada saat kita melakukan apa yang tidak Allah sukai gitu kan, itu jelas kita tidak boleh gitu kan, jangan masuk ke situ gitu kan. Nah itu harus tegas, terutama tadi yang berhubungan dengan keimanan ya, berhubungan dengan Allah. Dan mungkin cara penyampaiannya juga harus yang tadi ya dok ya, tetap suaranya disamakan, tidak boleh bikin anak stresnya juga ya. Betul, jadi itu nggak boleh ya gitu kayak tadi seperti itu. Tapi kalau memang dia terus, nah itu kita boleh shock terapi namanya ya, sebentar aja tapi beri pemahaman tetap. Ya, jangan ke situ gitu. Itu bukan itu ruangan itu bukan untuk yang muslim misalnya gitu ya. Kita harus sampaikan seperti itu. Harus beri pemahaman lebih tegas juga, ya. Sudah terjadi terus menerus ya dok ya. Ya gitu. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih nih dokter, hari ini banyak banget ilmunya ya dok ya. Gimana caranya kita pasti ini menjawab orang tua di Assalam TV ID semua ya. Karena kan bingung banget gimana ya caranya bilang kata tidak, ada gimana, susah misalkan, gimana ya. Nah ternyata memang kita harus dituntut untuk kreatif ya dok ya, sebagai orang tua ya dok, ya. Contoh kan role modelnya ya. Betul sekali. Anak kita mau jago ngajinya, kita juga harus ngaji. Jadi kitanya juga harus belajar. Betul. Ya dok ya. Kemudian anak kita bisa bijak bicara, kita juga harus bijak gitu ya. Anaknya begitu santun, etika dan
perilakunya kita pun harus mencontoh seperti itu ya. Masya Tidak mudah Allah. tapi harus dicoba terus. Oke. Ya, niatkan semua lillah karena Allah ya, insya Allah Masya berkah. Allah. Siap. Jadi tadi itu kita Heeh. yang pertama adalah mengubah kalimat larangan menjadi kalimat yang positif ya dok ya. Betul, Yang kedua caranya. adalah memberikan pemahaman kepada anak kita, Mhm. lalu mengalihkan perhatian anak-anaknya kita, dan menawarkan pilihan, memberikan pilihan yang pastinya dua-duanya positif ya dok ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan kita harus senantiasa sering memuji anak kita ya Betul, dok ya. ya. Nah, dan Muji. terakhir mungkin kalau misalnya masih berkata masih sulit gitu ya, baru boleh mengatakan tidak, apalagi untuk urusan tauhid ya, Ya betul. urusan Tauhid, keislaman, keimanan, Masya ya, Allah. ketuhanan seperti itu kepada Allah ya. Insya Masya insya Allah. Mungkin dokter ada closing statement dari dokter? Ya, masya Allah, apa ya? Ya, kurang lebihnya seseorang itu bisa melangkah lebih maju, tentunya dengan kata-kata yang bijak dan baik. Karena dengan kata-kata yang bijak dan baik akan menghasilkan sebuah karakter dan watak yang luar biasa hingga dewasa. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat hari ini. Masya Allah, luar biasa. Terima Insya kasih Allah, dokter atas amin. waktu dan ilmunya. Dengan senang hati. Insya Allah nanti kita kembali lagi ya dok ya, bersama di minggu Empat berarti ya, Ya. sekarang minggu 2 soal hitungannya. Ya, di minggu keempat bulan Juni ya, siap. Insya Allah. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Wabillahi Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.